Nah, sahabat-sahabat pembonsai bisa perhatikan sebuah bahan bonsai anting putri ini. Nah, bisa dilihat prakaranya, dia sudah menyatu sempurna dan karakternya benar-benar tua. Ini untuk apa ya? Untuk losannya ini masih saya los ini. Untuk atasnya ini dia masih sangat kecil, ini masih sekitar jempol orang dewasa untuk atasnya. Cuman kalau untuk yang bawahnya ini sangat besar banget. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, di konten kali ini kita akan perawatan untuk sebuah bahan-bahan bonsai kita yang ada di belakang rumah ini ya. Kita sudah mempersiapkan alat-alatnya. Untuk perawatannya seperti apa. Ini banyak banget nanti tips yang akan saya bagikan. Jadi simak terus supaya tidak gagal paham ya. Oke. Nah, di depan kita ini sudah ada salah satu bahan bonsai anting putri ya, atau water jasmine. Ini masih di lahan ground. Saya ground ini kurang lebih sekitar umurnya sekitar 1,5 tahun dia sudah ada. Nah, untuk perawatan pertama sahabat-sahabat bisa lihat ini ada tunas-tunas yang banyak banget tumbuh atau benar-benar rimbun ya di depan kita ini. Nah, ini harus kita seleksi. Karena apa? Ketika tunas-tunas ini nanti kita biarkan tidak kita seleksi, untuk pertumbuhan ke atasnya itu nanti tidak akan bisa benar-benar maksimal. Bisa dibuktikan nanti kalau sahabat-sahabat nggak percaya. Nanti ini harus kita bersihkan supaya asupan yang nutrisi yang dari akar ini dia langsung ke atas. Jadi dia tidak terbagi untuk ke pertumbuhan yang tunas-tunasnya ini juga. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi tunas-tunas seperti ini bisa sahabat-sahabat hilangkan. Nah, ini juga fungsinya itu membentuk karakter tua. Nah, kalau sahabat-sahabat nanti pengen lihat untuk detailnya, nanti saya akan putarkan ya. Ini karena saya perawatannya rutin, karena membuat sebuah bahan bonsai itu harus dengan rutinitas atau perawatan rutin apapun itu. Nah, jadi kalau kita konsisten rutin maka akan maksimal juga untuk pertumbuhannya. Nah, ini bisa dilihat untuk perakarannya juga. Itu bodinya atau badannya itu dia sudah ada liukannya. Nah, jadi teknik seperti ini sudah sering saya bagikan di channel saya. Mungkin sahabat-sahabat ada yang belum melihat ya di konten-konten saya sebelumnya, supaya akar ini menjadi badan. Dan untuk perkembangannya juga, misalkan kita tanam 1 jempol itu bisa sampai sebetis orang dewasa itu dia jadinya dalam 1 tahun. Nanti bisa dicek, dilihat, di scroll untuk konten-konten saya sebelumnya. Nah, kita lanjut untuk pembahasan yang tadi ya. Jadi fungsinya juga yang kedua ini kita bersihkan tunas-tunasnya itu supaya membentuk karakter tua. Bisa dilihat dari sebuah bahan bonsai ini itu terlihat seperti benjolan-benjolan. Awal mulanya ini dia benar-benar halus atau lurus semua. Cuman karena dia keluar tunas akar, kita seleksi lagi, keluar tunas akar, kita seleksi lagi, hasilnya dia seperti ini. Jadi kayak ngerak seperti itu. Dan dengan jangka waktu dia yang singkat. Ini bisa pakai juga. Misalkan ada sahabat-sahabat semua, ini kan masih di ground nih. Jadi kalau yang di pot bisa juga diterapkan teknik seperti ini juga bisa. Nah, karena untuk teknik dia menggunakan dia cutting seperti ini atau pembersihan berkala seperti ini, itu bisa juga digunakan untuk yang di pot juga. Nah, jadi karakter tua itu terbentuk dengan sendirinya. Ada juga untuk dia teknik membuat karakter tua itu dia dengan digores atau dia dicoak seperti itu ya, dengan pahat itu juga bisa. Cuman kalau dengan pahat itu untuk menutup kambiumnya, apalagi dia sudah di pot, itu sangat agak sedikit lama. Nah, ini bisa dilihat akarnya ini yang awalnya dulu kecil sekarang sudah menjadi badan semua, dan yang pasti sudah nempel atau rapet semua. Nah, bisa dilihat untuk karakternya juga dia sudah melimbing. Nah, ini kalau kita
bersihkan, nanti kita bersihkan ya, kita semprot supaya sahabat-sahabat juga bisa lihat. Ini untuk karakternya dia sudah memblimbing, sudah rapat. Dan untuk teknik seperti ini memang saya terapkan dia sudah lebih dari 1,5 tahun ini, itu memang benar-benar efisien. Yang dimaksud efisien kenapa? Kita pengen membuat sebuah bonsai itu kan dia dikerdilkan nih. Jadi supaya dia karakternya dapat itu seperti apa? Nah, tekniknya dia seperti ini. Nah, untuk dia biar lebih cepat lagi, diusahakan untuk losannya atau dia terusannya jangan dipotong dulu. Nah, jangan dipotong dulu. Saran saya jangan dipotong dulu. Untuk akarnya juga kalau memang dia masih program, masih proses, jangan dipotong dulu. Sampai bisa kita mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya kita mau program bonsai ini mau menjadikan mame atau dia sito atau dia medium, itu kan dari sahabat-sahabat semua. Kalau untuk dia programan ini, nah ini bisa dilihat ini sambil kita bersihkan, lihat karakternya. Nah, karakternya memang sudah terbentuk dengan sendirinya dengan teknik seperti tadi. Jadi kita bersihkan secara rutin, karena kalau dia nggak rutin kita bersihkan, tunas-tunas itu dia semakin lama semakin membesar, posisi dia untuk perakarannya juga banyak dia yang membengkak. Nah, nanti ada sebagian contoh untuk di tempat saya juga ada yang benar-benar untuk saya eksperimen supaya bisa dibedakan ini loh yang benar-benar maksimal atau ini loh yang benar-benar bagus. Nah, ini kita nggak saling apa ya, karena saya juga saya baru pemula jujur. Ini cuman kita bereksperimen dengan teknik saya sendiri. Nah, mungkin teknik-teknik yang di luaran sana atau di sahabat-sahabat semua juga ada juga teknik yang lain itu juga bagus, cuman kan intinya sama, yang pasti membuat sebuah bonsai itu berkarakter tua dan untuk memaksimalkan pertumbuhannya juga dia seperti apa biar lebih cepat jadinya. Nah, pada intinya saya cuman sekedar sharing ya, ini bukan untuk menggurui atau gimana, karena juga saya baru pemula juga, cuman saya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Nah, oke, di konten kemarin ini ada saya review lumayan banyak sebuah bahan bonsai babon ya. Jadi di Lampung ini saya review sebuah bahan bonsai anting putri. Itu saya mendapatkan tips dari Mas Pur juga ini supaya karakter belimbingnya ini keluar banget dan terkesan natural atau alami. Nanti kita bahas untuk konten selanjutnya ya. Jangan lupa di like dulu, karena satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga untuk kemajuan channel ini. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Salam budidaya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.